Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu. Serius. Jangan geser, jangan pindah video. Kalau lagi di dapur, kecilkan apinya sebentar. Kalau lagi rebahan, tahan dulu jempolnya. Kalau lagi ngopi di teras, duduk yang tenang. Saya minta beberapa menit saja, karena yang akan kita bahas ini bukan gosip, bukan sensasi, bukan judul lebay untuk mancing klik. Ini soal hak. Hak yang setiap awal bulan bikin dada deg-degan, saldo cukup atau tidak, sampai akhir bulan aman atau tidak, ada tambahan atau masih angka lama. Saya tahu rasanya menunggu itu melelahkan, apalagi kalau yang ditunggu adalah hak sendiri. Beberapa waktu terakhir, pembahasan tentang pesangon dan mekanisme pencairan pensiun memang masuk fase yang sangat menentukan. Ini bukan lagi sekadar wacana di media sosial, bukan sekadar potongan informasi yang dibagikan di grup WhatsApp tanpa sumber jelas. Ini sudah masuk meja resmi, dibahas antara pihak yang memegang anggaran negara, pihak yang memegang data jutaan peserta, dan wakil rakyat yang mengawasi kebijakan. Artinya apa? Artinya ini bukan kabar angin. Yang sedang dibicarakan bukan hal kecil. Yang dibahas adalah alokasi anggaran negara, kesiapan fiskal, skema pencairan agar tidak mengguncang sistem keuangan, validasi data jutaan penerima pensiun dari berbagai golongan. Ini kerja besar, dan kerja besar tidak bisa selesai dalam satu malam. Tapi yang membuat banyak orang gelisah bukan cuma soal peraturan disahkan atau tidak. Yang bikin jantung berdebar adalah keputusan besarnya, apakah pesangon akan tetap dicicil seperti pola lama atau dibayar penuh sekaligus. Apakah rapel yang sudah lama ditunggu benar-benar masuk. Dan kalau masuk, kapan? Pertanyaan itu wajar, sangat wajar. Karena selama bertahun-tahun banyak yang berharap, banyak yang menghitung, banyak yang menahan diri. Tapi realitas sering tidak seindah harapan. Ada yang menerima penyesuaian, tapi nilainya terasa kecil dibanding kebutuhan hidup yang terus naik. Harga bahan pokok naik, biaya kesehatan naik, kebutuhan keluarga tetap berjalan. Anak dan cucu kadang masih butuh bantuan, pensiun yang seharusnya jadi penopang terasa makin tipis. Di titik inilah harapan terhadap pesangon dan rapel menjadi sangat besar. Bukan soal kaya mendadak, bukan soal hidup mewah, tapi soal napas yang sedikit lebih lega. Ya, sekarang situasinya memang berbeda. Pembahasan peraturan pemerintah disebut sudah hampir selesai, bahkan disebut hari-hari ke depan akan sangat menentukan. Begitu peraturan pemerintah disahkan, itu bukan lagi sekadar janji, itu menjadi kewajiban hukum negara. Ada tanggung jawab administratif, ada tanggung jawab politik, tidak bisa sembarangan. Kenapa pemerintah berhati-hati? Karena yang diurus bukan ratusan orang, tapi jutaan penerima, dari pensiunan ASN, TNI, Polri, janda, duda, hingga ahli waris yang tercatat resmi. Data tersebar di banyak instansi, ada yang belum sinkron, ada rekening yang sudah tidak aktif, ada alamat yang belum diperbarui, ada perbedaan satu huruf di nama yang bisa membuat sistem menahan transfer. Kesalahan kecil, dampaknya besar. Karena itu skema yang sedang difinalisasi bukan cuma soal membayar, tapi soal memastikan tepat sasaran. Tidak salah transfer, tidak masuk ke rekening yang keliru, tidak disalahgunakan. Ada satu isu besar yang banyak dibicarakan, soal pembayaran sekaligus. Dulu, ide membayar penuh dalam satu kali transfer dianggap berisiko bagi fiskal negara. Tapi sekarang, pendekatan yang digunakan lebih komprehensif, tidak sekadar melihat masa kerja dan golongan, tapi juga mempertimbangkan lama sudah pensiun, kondisi ekonomi, dan tingkat kerentanan sosial. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa mereka yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan belum pernah menerima penyesuaian signifikan akan menjadi prioritas. Artinya negara mulai melihat manusia di balik angka, bukan hanya statistik, namun perlu dipahami. Sekaligus tidak berarti semua orang menerima di hari yang sama. Sekaligus di sini berarti hak diberikan penuh dalam satu kali transfer, tapi pelaksanaannya tetap dibagi dalam beberapa tahap atau batch. Kenapa? Untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan data benar-benar valid. Batch pertama biasanya akan difokuskan pada kelompok paling rentan, mereka yang tidak punya penghasilan tambahan, yang sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. Batch berikutnya menyusul sesuai kesiapan data dan sistem. Semua golongan tetap berhak. Golongan 1 sampai 4. Yang membedakan adalah nominal, masa kerja, pangkat terakhir, komponen tunjangan. Dalam formula baru disebut ada upaya untuk memperkecil ketimpangan agar dampaknya terasa nyata, bukan sekadar simbolis.
Sekarang mari kita bicara jujur. Banyak yang berharap pencairan ini berdekatan dengan momen gaji ke-13. Secara teknis memang memungkinkan, sistem sudah disiapkan, anggaran sudah dihitung, tapi berdekatan bukan berarti hari yang sama. Bisa saja gaji ke-13 lebih dulu, lalu pesangon atau rapel menyusul beberapa hari setelahnya. Jadi jangan langsung panik kalau belum muncul bersamaan. Yang jauh lebih penting sekarang adalah kesiapan pribadi masing-masing. Risiko terbesar bukan pada kebijakannya, tapi pada data. Risiko pertama, data kependudukan tidak sinkron. Risiko kedua, rekening sudah tidak aktif atau beda nama. Risiko ketiga, penipuan yang memanfaatkan situasi. Ini yang harus diwaspadai, tidak ada pungutan, tidak ada jalur khusus, tidak ada perantara resmi di luar lembaga yang ditunjuk negara. Kalau ada yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan biaya tertentu, itu penipuan. Kalau ada yang minta OTP, minta transfer biaya administrasi, atau kirim link aneh, itu bukan dari lembaga resmi, gunakan hanya jalur resmi. Sekarang saya mau ajak Pak dan Bu melihat ini dari sudut yang lebih dalam. Menjadi pensiunan bukan berarti berhenti berjuang. Puluhan tahun mengabdi bukan perkara ringan, datang pagi, pulang sore. Mengikuti aturan, menjalankan tugas, semua itu dilakukan dengan keyakinan bahwa negara tidak akan lupa. Risiko pertama, data kependudukan tidak sinkron. Risiko kedua, rekening sudah tidak aktif atau beda nama. Risiko ketiga, penipuan yang memanfaatkan situasi. Ini yang harus diwaspadai. Tidak ada pungutan, tidak ada jalur khusus, tidak ada perantara resmi di luar lembaga yang ditunjuk negara. Kalau ada yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan biaya tertentu, itu penipuan. Kalau ada yang minta OTP, minta transfer biaya administrasi, atau kirim link aneh, itu bukan dari lembaga resmi, gunakan hanya jalur resmi. Sekarang saya mau ajak Pak dan Bu melihat ini dari sudut yang lebih dalam. Menjadi pensiunan bukan berarti berhenti berjuang. Puluhan tahun mengabdi bukan perkara ringan, datang pagi, pulang sore, mengikuti aturan, menjalankan tugas. Semua itu dilakukan dengan keyakinan bahwa negara tidak akan lupa. Tapi ketika seragam disimpan, ketika gaji aktif berhenti, ketika tunjangan kinerja hilang, ritme hidup berubah drastis dari yang terbiasa sibuk, tiba-tiba lebih banyak waktu di rumah. Dari yang rutin menerima penghasilan penuh, kini mengandalkan pensiun bulanan yang sering terasa pas-pasan. Disinilah setiap awal bulan menjadi momen yang campur aduk antara syukur dan cemas. Syukur karena masih ada pemasukan, cemas karena kebutuhan terus berjalan. Ketika ada kabar penyesuaian, hati langsung menghitung. Kalau naik sekian persen berarti bisa menutup kebutuhan ini dan itu. Bisa beli obat tanpa menunda. Bisa membantu anak cucu sedikit. Itu bukan mimpi besar, itu kebutuhan sederhana. Tapi ketika bulan berganti dan angka belum berubah, muncul pertanyaan, di mana rapelnya, benar ada atau tidak, kapan cair. Di saat seperti itu, informasi liar mudah sekali menyebar. Judul bombastis, video viral, grup WhatsApp ramai. Ada yang bilang cair tanggal sekian, ada yang bilang harus daftar ulang. Ada yang bilang semua serentak, padahal tidak semuanya benar. Rapel kenaikan itu hak, bukan sedekah. Dan dana rapel memang sudah dialokasikan dalam kerangka anggaran negara. Penyalurannya melalui lembaga resmi yang ditunjuk, bukan lewat perantara. Tapi pencairan rapel tidak bisa dilakukan serentak untuk semua orang dalam waktu bersamaan. Bukan karena uangnya tidak ada, tapi karena verifikasi administratif harus rapi. Negara bekerja dengan data, bukan perasaan, bukan tekanan viral. Tanda awal biasanya bukan uang langsung masuk, tapi status verifikasi berubah, data dinyatakan aktif, rekening tervalidasi, baru setelah itu jadwal pencairan mengikuti. 1 hari setelah peraturan disahkan, bukan berarti besok pagi saldo langsung bertambah. Hari pertama biasanya adalah pembukaan proses administratif nasional. Sistem diaktifkan, data dikunci. Sinkronisasi dilakukan antara lembaga pengelola pensiun, Dukcapil, dan perbankan. Karena itu, yang paling penting sekarang bukan berbondong-bondong ke kantor, tapi memastikan data pribadi benar, nomor telepon aktif, email bisa diakses, aplikasi resmi bisa dibuka. Jangan sampai notifikasi resmi terlewat, perbedaan 1 huruf di nama bisa membuat sistem menahan pencairan. Tanggal lahir berbeda 1 angka bisa membuat data dianggap tidak valid. Status perkawinan yang belum diperbarui bisa menimbulkan kendala, hal kecil. Dampaknya besar. Kalau pensiunan sudah wafat, haknya tidak hangus. Ahli waris bisa mengurus sesuai mekanisme. Surat keterangan kematian, dokumen ahli waris.
identitas dan rekening atas nama ahli waris. Semua sudah ada aturannya dan tidak dipungut biaya. Bahkan untuk daerah terpencil ada mekanisme jemput bola melalui kerjasama dengan kelurahan dan kecamatan agar keluarga tidak dipersulit. Sekarang mari bicara tentang pengelolaan dana. Ini bagian yang jarang dibahas tapi sangat penting. Menerima dana besar sekaligus adalah anugerah tapi juga ujian. Jangan sampai euforia mengalahkan perencanaan. Prioritaskan kesehatan, kebutuhan pokok, cadangan darurat. Kalau ada utang berbunga tinggi, itu bisa jadi prioritas. Hati-hati dengan tawaran investasi cepat untung. Banyak yang terdengar manis di awal, pahit di akhir. Kalau mau membantu anak cucu, lakukan dengan bijak. Jangan sampai demi rasa sungkan atau tekanan sosial kebutuhan sendiri terabaikan. Bijak bukan berarti pelit, bijak berarti tahu prioritas. Sekarang saya mau luruskan satu hal penting. Banyak yang menyebut tanggal tertentu sebagai hari pencairan massal, misalnya tanggal 15 Februari. Itu biasanya target teknis. Bukan jaminan semua orang cair di hari yang sama. Pelaksanaannya tetap bertahap. Kalau lewat tanggal itu rekening belum bertambah, jangan langsung panik. Cek dulu status data. Pastikan rekening aktif. Pastikan tidak ada notifikasi yang terlewat. Negara bekerja dengan sistem, sistem bekerja dengan data. Data harus valid. Dan satu hal lagi, martabat pensiunan ada pada cara menyaring informasi. Jangan mudah terpancing judul sensasional. Jangan langsung meneruskan pesan tanpa sumber jelas. Kalau ragu, cek ke kantor resmi atau situs resmi. Jangan percaya calo. Setelah puluhan tahun mengabdi, hak untuk dihargai itu nyata. Kebijakan ini bukan sekadar angka di laporan, tapi upaya menunjukkan bahwa pengabdian tidak dilupakan. Namun hak juga butuh kesiapan dari penerimanya. Jangan tunda memperbarui data. Jangan abaikan notifikasi resmi. Jangan percaya perantara yang menjanjikan jalan pintas untuk keluarga, dampingi orang tua, bantu baca notifikasi, bantu pastikan data benar. Jangan biarkan mereka menghadapi proses administratif sendirian. Apakah semuanya akan berjalan tanpa hambatan? Realistisnya, proses besar selalu punya tantangan. Tapi kali ini dasar hukumnya lebih kuat. Begitu peraturan disahkan, kewajiban negara menjadi jelas. Sekarang semuanya kembali pada kesiapan kita. Negara menyiapkan kebijakan, sistem disiapkan. Penerima menyiapkan data dan dokumen. Kalau selama ini lelah menunggu, sekarang saatnya tetap waspada sambil berharap. Karena tanda-tandanya menunjukkan pengabdian tidak dilupakan. Tarik napas pelan, jangan biarkan rumor menguasai pikiran, jangan biarkan rasa takut mengalahkan logika, hak akan sampai, proses sedang berjalan. Tugas kita memastikan ketika giliran itu datang, tidak terhambat oleh hal-hal kecil yang sebenarnya bisa disiapkan dari sekarang. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih teknis dan lebih dalam tentang skema perhitungan nominal, detail kategori prioritas, serta simulasi kasus nyata yang sering terjadi di lapangan, saya minta satu hal lagi, jangan kemana-mana. Karena bagian berikutnya justru akan menjawab pertanyaan yang selama ini paling sering muncul. Kenapa ada yang sudah cair duluan? Kenapa nominal berbeda? Dan bagaimana memastikan nama Anda benar-benar masuk daftar yang berhak? Kita akan bahas itu satu persatu. Tapi untuk sekarang, pastikan satu hal. Jangan panik, jangan mudah percaya kabar yang belum jelas sumbernya. Dan jangan menunda memperbarui data. Karena dalam proses sebesar ini, yang paling menentukan bukan siapa yang paling cepat menyebar berita, tapi siapa yang paling siap ketika hak itu benar-benar datang. Bagian selanjutnya akan kita kupas lebih dalam. Jadi tetap bersama saya. Kalau di bagian pertama tadi kita bicara tentang gambaran besar dan kenapa proses ini tidak bisa instan. Sekarang saya mau masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul dan paling bikin gelisah. Kenapa ada yang katanya sudah cair duluan? Kenapa nominalnya berbeda-beda? Kenapa ada yang bilang masuk, tapi banyak yang belum? Dan yang paling penting, bagaimana memastikan nama kita benar-benar masuk dan tidak terlewat. Mari kita bahas pelan-pelan. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan sebelum memahami alurnya. Pertama, soal kenapa ada yang sudah menerima lebih dulu. Dalam sistem pencairan berskala nasional, terutama yang melibatkan jutaan penerima dari berbagai golongan, hampir tidak pernah ada istilah serentak dalam arti harian. Serentak itu biasanya berarti dalam satu periode kebijakan, bukan dalam 1 jam atau 1 hari yang sama. Sistem bekerja berdasarkan validasi data. Data yang sudah lengkap dan sinkron akan diproses lebih dulu. Data yang masih perlu penyesuaian akan ditahan sementara sampai semuanya cocok. Bayangkan begini,
Jika satu data saja tidak sesuai antara nama di sistem data kependudukan dan rekening bank, sistem otomatis akan menganggap itu perlu verifikasi ulang. Dan selama verifikasi belum selesai, pencairan tidak akan dilakukan. Itu bukan karena haknya hilang, tapi karena sistem harus melindungi dana agar tidak salah kirim. Jadi kalau ada tetangga atau teman yang sudah menerima lebih dulu, jangan langsung berpikir ada perlakuan khusus. Bisa jadi datanya memang sudah 100% valid. Sementara data yang lain masih perlu sinkronisasi kecil. Kedua, soal nominal yang berbeda-beda ini juga sering memicu kesalahpahaman. Ada yang bilang kok si A dapat sekian, saya cuma sekian. Apakah ada yang dipotong? Apakah ada ketidakadilan? Perlu dipahami bahwa perhitungan nominal tidak berdasar pada satu faktor saja. Ada beberapa komponen utama yang menjadi dasar perhitungan. Masa kerja, pangkat atau golongan terakhir, gaji pokok terakhir sebelum pensiun, komponen tunjangan yang melekat, lama waktu, sejak kebijakan penyesuaian berlaku. Semua itu dihitung dalam formula yang sudah ditetapkan. Jadi perbedaan nominal bukan karena pilih kasih, tapi karena memang variabelnya berbeda. Misalnya 2 orang sama-sama pensiun di tahun yang sama, tapi masa kerja berbeda 5 tahun, pangkat terakhir berbeda 1 tingkat, maka nominalnya pasti berbeda. Lalu ada juga faktor lama pensiun. Jika kebijakan penyesuaian berlaku mulai tanggal tertentu, maka rapel dihitung sejak tanggal itu sampai bulan sebelum pencairan dilakukan. Semakin lama rentang waktunya, semakin besar nominal rapelnya. Karena itu, membandingkan angka mentah tanpa melihat detail komponennya seringkali menimbulkan kesimpulan yang keliru. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana memastikan nama kita benar-benar masuk dalam daftar yang berhak? Langkah pertama bukan mendengar rumor, tapi memastikan status data pribadi. Pastikan data kependudukan sesuai. Nama lengkap harus sama antara KTP, kartu pensiun, dan rekening bank. Jangan sampai ada perbedaan ejaan, bahkan 1 huruf. Pastikan tanggal lahir sama persis. Bukan hanya tahunnya, tapi juga tanggal dan bulan. Sistem membaca data secara detail. Perbedaan kecil bisa dianggap sebagai 2 identitas berbeda. Pastikan rekening bank aktif dan atas nama sendiri, bukan atas nama anak, bukan atas nama pasangan. Jika ada perubahan rekening, pastikan sudah dilaporkan secara resmi dan tercatat di sistem. Pastikan nomor telepon yang terdaftar masih aktif, karena notifikasi verifikasi sering dikirim ke nomor tersebut. Banyak kasus keterlambatan bukan karena dana belum tersedia, tapi karena notifikasi verifikasi tidak dibaca atau nomor sudah tidak aktif. Sekarang saya mau masuk ke satu hal yang jarang dibahas secara terbuka, yaitu proses internal sebelum dana benar-benar ditransfer. Sebelum pencairan dilakukan, ada tahapan yang disebut penguncian data nasional. Pada tahap ini, seluruh data penerima disinkronkan dengan data kependudukan dan data perbankan. Jika ada data ganda, data tidak cocok, atau rekening tidak valid, sistem akan memberi tanda khusus. Data yang bersih langsung masuk daftar pencairan, data yang bermasalah masuk daftar klarifikasi. Karena itu, jangan heran kalau pencairan dilakukan bertahap. Tahap pertama biasanya menyasar kelompok yang paling siap datanya dan paling rentan secara ekonomi. Tahap kedua menyusul setelah verifikasi tambahan selesai. Sekarang saya mau jawab satu kekhawatiran yang sering muncul di grup-grup. Apakah mungkin nama kita terlewat secara sistem? Jika data tercatat resmi dan tidak ada masalah administratif, hampir tidak mungkin terlewat karena sistem bekerja berdasarkan daftar penerima aktif yang sudah ada. Yang berpotensi membuat terhambat biasanya bukan karena sengaja diabaikan, tapi karena data perlu klarifikasi. Dan disinilah pentingnya sikap tenang. Kalau belum cair sementara orang lain sudah, jangan langsung menyimpulkan negatif. Cek dulu status data, pastikan tidak ada notifikasi yang terlewat. Jika perlu, hubungi jalur resmi untuk memastikan. Sekarang kita bicara soal ahli waris. Untuk pensiunan yang sudah wafat, hak tidak otomatis hangus, tapi harus ada proses administrasi agar bisa dialihkan kepada ahli waris yang sah. Dokumen yang biasanya diperlukan adalah surat keterangan kematian, dokumen penetapan ahli waris, identitas ahli waris, dan rekening atas nama ahli waris tersebut. Kalau dokumen sudah lengkap dan terdaftar, maka hak akan tetap diproses sesuai ketentuan. Banyak keluarga yang tidak tahu bahwa hak tersebut tetap ada dan bisa diurus. Akibatnya, dana tertunda lama karena tidak ada pengajuan administrasi yang lengkap. Sekarang saya mau bahas tentang risiko penipuan yang biasanya meningkat di momen seperti ini.
Begitu isu pencairan besar beredar, biasanya muncul pihak-pihak yang memanfaatkan situasi, mengaku dari lembaga resmi, mengirim pesan bahwa dana sudah siap cair tapi perlu verifikasi melalui link tertentu, meminta OTP, meminta transfer biaya administrasi. Ingat baik-baik, lembaga resmi tidak pernah meminta OTP, tidak pernah meminta biaya untuk mempercepat pencairan, tidak pernah mengirim link acak yang harus diklik untuk mendapatkan dana. Kalau ada pesan seperti itu, abaikan. Jangan sampai karena terlalu ingin cepat cair, justru kehilangan dana yang sudah ada. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih strategis. Bagaimana seharusnya mempersiapkan diri secara mental dan finansial jika dana benar-benar masuk dalam jumlah yang cukup besar. Pertama, jangan langsung membuat keputusan besar di hari pertama dana masuk. Beri waktu diri untuk tenang, minimal beberapa hari. Kedua, buat daftar prioritas, kesehatan, kebutuhan pokok, cadangan darurat. Jika ada utang berbunga tinggi, pertimbangkan untuk melunasinya. Ketiga, hindari keputusan investasi mendadak hanya karena iming-iming keuntungan cepat. Banyak penawaran yang terlihat meyakinkan, apalagi jika dibungkus dengan kata-kata religius atau janji kesejahteraan keluarga. Keempat, jika ingin membantu anak atau cucu, lakukan setelah memastikan kebutuhan pribadi aman. Dana ini bukan sekadar angka, ini hasil pengabdian puluhan tahun. Gunakan dengan hormat. Sekarang saya mau ajak melihat sisi yang lebih dalam lagi. Kenapa kebijakan ini begitu sensitif? Karena bagi sebagian orang ini bukan sekadar tambahan uang. Ini simbol pengakuan, simbol bahwa pengabdian tidak dilupakan. Ketika seseorang bekerja puluhan tahun, ada harapan bahwa di masa tua akan ada rasa aman. Ketika rasa aman itu terganggu, muncul kecemasan yang tidak terlihat tapi terasa setiap hari. Karena itu, proses ini bukan cuma soal fiskal dan sistem, tapi juga soal kepercayaan. Pemerintah ingin memastikan bahwa ketika kebijakan ini berjalan, dampaknya benar-benar terasa dan tidak menimbulkan kekacauan administratif. Itulah sebabnya ada tahapan, ada verifikasi, ada pembagian batch. Dan sekarang saya mau menjawab satu pertanyaan yang sering muncul secara diam-diam. Bagaimana kalau ternyata nominal yang diterima tidak sebesar yang dibayangkan? Jawabannya sederhana tapi jujur. Jangan mengukur harga diri dari satu angka. Kebijakan ini dihitung berdasarkan formula yang ada. Jika merasa ada ketidaksesuaian, gunakan jalur resmi untuk klarifikasi. Jangan menyimpulkan sebelum melihat detail perhitungannya. Tapi jangan juga membiarkan ekspektasi liar membebani pikiran. Harapan boleh tinggi, tapi harus realistis. Karena yang paling penting dari semua ini bukan sekadar nominal, tapi kepastian bahwa hak dibayar dan sistem berjalan. Sekarang sebelum kita masuk ke bagian terakhir nanti, di mana saya akan membahas simulasi konkret dan skenario yang sering terjadi di lapangan, saya ingin mengingatkan satu hal. Jangan biarkan diri terjebak dalam dua ekstrim, terlalu euforia atau terlalu pesimis. Kalau hari ini belum ada perubahan bukan berarti tidak akan ada. Kalau sudah ada perubahan bukan berarti semuanya selesai tanpa tanggung jawab. Proses ini sedang berjalan. Tugas kita memastikan kita siap ketika giliran itu tiba. Dan di bagian berikutnya nanti, kita akan bahas lebih detail tentang simulasi kasus nyata. Apa yang harus dilakukan jika data bermasalah? Bagaimana jika rekening berubah? Bagaimana jika ada selisih nominal? Dan bagaimana langkah konkret agar tidak terjebak informasi yang salah? Tetap bersama saya, kita masuk ke bagian terakhir, bagian yang paling praktis. Bagian yang paling bisa langsung dipakai. Kalau di dua bagian sebelumnya kita sudah bicara tentang gambaran besar, soal sistem, soal kenapa bertahap, soal perbedaan nominal. Sekarang saya ingin benar-benar membumi. Kita bahas skenario nyata, situasi yang sering terjadi di lapangan, dan apa yang harus dilakukan tanpa panik. Bayangkan skenario pertama, tanggal yang ramai dibicarakan sudah lewat, tetangga bilang dananya sudah masuk. Grup WhatsApp ramai screenshot saldo, tapi rekening Anda belum berubah. Apa yang harus dilakukan? Langkah pertama, jangan langsung berasumsi negatif. Jangan langsung menyimpulkan bahwa nama Anda tidak masuk. Jangan langsung menyalahkan sistem. Buka kembali data Anda. Cek apakah ada notifikasi verifikasi sebelumnya yang mungkin terlewat. Cek apakah nomor telepon masih aktif. Cek email. Cek aplikasi resmi yang biasa digunakan untuk memantau status. Jika tidak ada notifikasi apapun, bukan berarti diabaikan. Bisa jadi Anda memang masuk batch berikutnya. Ingat, bertahap bukan berarti diskriminasi.
Bertahap berarti sistem bekerja sesuai urutan kesiapan data. Sekarang skenario kedua, Anda menerima notifikasi bahwa data perlu diverifikasi ulang. Biasanya ini terjadi karena ada perbedaan kecil. Nama tidak sama persis. Rekening pernah diganti tapi belum tercatat sempurna. Status keluarga belum diperbarui. Dalam situasi ini, jangan menunda. Segera lengkapi sesuai instruksi resmi. Jangan menggunakan jalur tidak resmi. Jangan percaya pada orang yang menawarkan bantuan dengan imbalan biaya. Proses resmi mungkin terasa lebih lambat, tapi itu yang aman. Skenario ketiga, dana masuk tapi nominalnya tidak sebesar yang Anda bayangkan. Ini sering memicu kekecewaan, apalagi kalau sebelumnya sudah menghitung dengan asumsi tertentu. Di sini penting untuk memahami bahwa perhitungan mengikuti formula tetap, masa kerja, pangkat terakhir, komponen gaji pokok, lama waktu penyesuaian berlaku. Kalau merasa ada selisih yang janggal, kumpulkan dokumen pendukung, kartu pensiun, SK terakhir, bukti masa kerja, lalu ajukan klarifikasi melalui jalur resmi. Jangan menyimpulkan sebelum melihat rincian perhitungan. Skenario keempat, pensiunan sudah wafat dan keluarga belum tahu harus mulai dari mana. Langkah pertama adalah memastikan dokumen dasar lengkap, surat keterangan kematian, dokumen penetapan ahli waris, identitas ahli waris, rekening atas nama ahli waris yang sah. Jangan takut prosesnya rumit. Mekanisme sudah diatur agar tidak berbelit dan tidak dipungut biaya. Yang sering membuat lama justru karena dokumen belum lengkap atau data lama belum diperbarui. Skenario kelima, Anda menerima pesan mengatasnamakan lembaga resmi. Isinya menyebut dana sudah siap cair tapi perlu verifikasi melalui link tertentu. Atau diminta mengirim OTP yang masuk ke ponsel. Ini jelas penipuan. Ingat baik-baik, tidak ada lembaga resmi yang meminta OTP. Tidak ada biaya administrasi untuk mempercepat pencairan. Tidak ada jalur khusus berbayar. Kalau ragu, jangan klik. Jangan balas, hapus saja. Sekarang mari kita bicara tentang satu hal yang jarang disentuh tapi sangat penting. Kesiapan mental setelah dana masuk. Banyak orang membayangkan momen itu sebagai titik lega. Dan memang seharusnya begitu. Tapi di saat yang sama, itu juga momen rawan. Karena ketika saldo tiba-tiba bertambah besar, keputusan sering diambil dengan emosi. Ada yang langsung merasa ingin membalas semua keinginan yang selama ini ditahan. Ada yang merasa harus segera membantu semua permintaan keluarga. Ada yang tergoda tawaran investasi yang terdengar sangat meyakinkan. Langkah keempat, jika ingin membantu anak atau cucu, lakukan dengan batas yang jelas. Jangan sampai demi menjaga perasaan orang lain, Anda mengorbankan keamanan diri sendiri. Sekarang saya ingin berbicara dari sisi yang lebih dalam lagi. Selama ini banyak pensiunan merasa suaranya kecil, merasa hanya angka dalam sistem. Tapi proses yang sedang berjalan ini menunjukkan satu hal, bahwa kebijakan bisa berubah, bahwa sistem bisa diperbaiki, bahwa perhatian bisa diberikan. Memang tidak sempurna, memang tidak instan, tapi arah perubahannya ada. Begitu peraturan pemerintah disahkan, itu berarti kewajiban negara sudah jelas. Tapi hari pengesahan bukan hari pencairan massal. Itu hari dimulainya proses administratif nasional. Sistem dikunci, data disinkronkan, jadwal disusun. Beberapa hari atau beberapa minggu setelahnya, batch pertama mulai cair. Lalu menyusul batch berikutnya. Karena di usia pensiun, yang paling dibutuhkan bukan hanya dana, tapi rasa tenang. Sekarang saya ingin menutup dengan sesuatu yang sederhana tapi penting. Kalau hari ini dana sudah masuk, syukuri dengan tenang. Gunakan dengan bijak, jangan pamer, jangan euforia berlebihan. Kalau hari ini belum masuk, tetap tenang, cek data, pastikan semua siap, tunggu giliran sesuai sistem hak, tidak hilang hanya karena belum masuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir, dari bagian pertama sampai bagian terakhir. Semoga penjelasan ini bukan hanya memberi informasi, tapi juga memberi ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.